Hubungan antara Amerika Serikat dengan China terus menjadi perhatian dunia. Dari mulai perang dagang, saling tunjuk kesalahan, merebaknya pandemi COVID-19, hingga yang terbaru terkait Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong yang baru saja disahkan. Selengkapnya akan saya ulas dalam UU Keamanan Nasional Hong Kong, panaskan AS dan juga China. Kongres Rakyat Nasional China resmi mengesahkan Undang-Undang Keamanan Nasional untuk Hong Kong pada Kamis 28 Mei kemarin. Dengan disahkannya undang-undang tersebut tentunya akan memperkuat kontrol pemerintah China atas wilayah semi-otonom tersebut. Dan hal ini juga dapat diartikan bahwa organ keamanan nasional pemerintah pusat yakni Beijing diperbolehkan masuk dan mengambil alih dengan membentuk lembaga di Hong Kong guna memenuhi tugas yang relevan dalam menjaga keamanan nasional sesuai hukum yang berlaku. Pada Undang-Undang Keamanan Nasional ini juga disebutkan bahwa undang-undang begitu akan melarang semua upaya pengkhianatan, pemisahan diri, penghasutan, dan subversi terhadap pemerintah pusat, termasuk pencurian rahasia negara dan melarang organisasi atau badan politik Hong Kong menjalin hubungan dengan organisasi atau badan politik asing. Atas kondisi yang terjadi begitu di Hong Kong, Amerika Serikat pun merespon negatif dengan adanya Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong. Dan hal ini juga tak lain dikarenakan Hong Kong memiliki status khusus, yakni Hong Kong diberikan kekuasaan pemerintahan sendiri, kerangka hukum dan ekonomi yang terpisah dari China, serta berbagai kebebasan lain termasuk hak pemilihan terbatas. Dalam status khusus ini sekaligus membawa Hong Kong begitu sebagai pusat keuangan dan bisnis global, terutama sebagai perantara antara China dan juga dunia. Adanya otonomi tersebut juga menjadi alasan mengapa Amerika Serikat begitu memperlakukan Hong Kong berbeda dengan kota-kota lainnya di China. Nah, buruknya lagi, dengan adanya Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong, Amerika Serikat juga mengancam pemerintah China bahwa pihaknya akan mencabut hak istimewa yang dimiliki oleh Hong Kong. Dan saat ini mari kita coba seberapa besar dampak buruk begitu andai pencabutan hak istimewa tersebut di Hong Kong. Nah, di sini jika menarik data hubungan perdagangan antara China dan juga Amerika, China merupakan mitra dagang strategis bagi Amerika Serikat. Bahkan China juga menjadi mitra dagang terbesar ketiga bagi Amerika setelah Kanada dan juga Meksiko tentunya. Nilai perdagangan keduanya saja di kuartal 1 2020 mencapai 98 miliar dolar Amerika Serikat dengan komposisi 22 miliar dolar Amerika Serikat untuk ekspor dan 75,9 dolar Amerika untuk impor bagi Amerika Serikat. Nilai perdagangan antara Amerika dan juga China ini juga menyumbang 10% dari total nilai perdagangan Amerika Serikat di sepanjang kuartal pertama tahun ini. Dilihat dari nominalnya yang besar, tentu Amerika dan China dapat dikatakan sama-sama merugi apabila perselisihan terjadi dan terus memanas. Bahkan andai Amerika Serikat tak lagi memandang Hong Kong sebagai kota yang mempunyai otonomi, maka kemungkinan Amerika Serikat juga akan mengenakan biaya impor bagi Hong Kong. Dan hal tersebut lagi dan lagi juga membuat perdagangan antara kedua belah pihak berpotensi terkena dampak yang signifikan. Selain itu, dampak lain yang terjadi apabila hak istimewa Hong Kong dicabut, yakni berkurangnya arus investasi begitu yang masuk ke Hong Kong terhadap Amerika. Dan diketahui di kota Hong Kong sendiri terdapat lebih dari 1.300 perusahaan Amerika Serikat, dengan di dalamnya juga terdapat 85.000 warga Amerika Serikat yang tinggal di kota tersebut. Dengan adanya perselisihan ini antara Amerika dengan China terkait Undang-Undang Keamanan Nasional, tentunya bukan tak mungkin Amerika Serikat juga dapat menarik berbagai investasi yang terdapat di Hong Kong yang selama ini juga dipenuhi berbagai perusahaan multinasional. Bahkan parahnya lagi, Amerika Serikat juga mengancam akan mencabut fasilitas bebas visa bagi warga Hong Kong yang ingin berkunjung ke Amerika Serikat apabila kondisi ini kian memanas. Namun dengan kondisi ini, pemerintah China juga mempublikasikan bahwa pada saat ini China juga semakin tak bergantung pada arus masuk modal asing dan berbagai keahlian dari Hong Kong. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa Hong Kong juga masih menjadi kota yang penting bagi China. Juga transparansi begitu Hong Kong dan kepatuhan terhadap standar tata kelola internasional juga menjadikan Hong Kong sebagai basis penting untuk bank dan perusahaan perdagangan internasional. Lalu dengan kegaduhan ini, bagaimanakah respon pemerintah China? Bisa kita lihat di sini. Atas kondisi ini, Presiden China Xi Jinping malah mempublikasikan bahwa dirinya akan mempertebal pertahanan negara dengan meningkatkan kemampuan militer di negaranya begitu. Dan dalam hal ini Xi Jinping memerintahkan militer China untuk memikirkan skenario terburuk yang akan memungkinkan dialami China sewaktu-waktu dengan menggelar pelatihan
serta kesiapsiagaan pertempuran bagi seluruh anggota militer China. Xi Jinping juga diketahui menaikkan anggaran militer hingga 6,6% atau menjadi anggaran militer terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Selain itu juga China membuat rudal balistik yang diketahui rudal balistik ini menjadi rudal antar benua hingga mampu menjangkau daerah teritorial Amerika Serikat. Semakin memanas saja begitu hubungan kedua negara ini. Dan juga dengan perselisihan yang mungkin dapat dikatakan terus terjadi antara Amerika Serikat dan juga China, diharap segera menemukan solusi karena apabila dua negara besar tersebut berselisih, tentunya juga akan berdampak negatif pada negara-negara lainnya di dunia.